Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, serta diberikan kenikmatan yang luar biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Kegiatan hari ini ada kegiatan di hari Minggu pagi-pagi ya teman-teman ya. Saya tadi sudah belanja ke pasar, belanja mingguan. Cuma sedikit saja sayuran yang saya beli karena budgetnya kan 150.000 per minggunya. Ternyata harga dari perbumbu-bumbuan itu sekarang naiknya melonjak ya teman-teman ya. Harga bawang merah, bawang putih itu sangat tinggi. Jadi ya uangnya lebih banyak dikeluarkan untuk membeli perbumbu-bumbuan. Untuk sayurannya tidak terlalu banyak, tapi saya juga dapat beberapa protein hewani juga ya teman-teman ya. Jadi ya aman lah ya. Kalau hidup di desa, meskipun sayuran dari pasar tidak begitu banyak, gampang lah ya, carinya itu gampang banget. Kalau memang kehabisan sayur itu bisa beli di bisa dibeli di mamang sayur atau tukang sayur gitu, gampang lah ya teman-teman, bisa disiasati kalau soal sayur. Untuk belanja mingguan itu yang paling utama itu yang saya utamakan adalah bumbu dan protein hewani ya teman-teman ya. Karena kalau protein hewani membeli di tukang sayur itu harganya sangat mahal sekali. Apalagi juga per bumbu-bumbuan itu kalau belinya ngecer atau membeli yang bungkusan itu menurutku itu sangat mahal. Jadi lebih enak beli yang kiloan. Kalau untuk sayur sih nggak begitu mahal juga. Kalau di tukang sayur ya rata-rata 2000-an lah ya. Satu ikat kayak bayam itu 2000. Jadi ya saya tidak terlalu begitu kalau sayuran. Nggak, meskipun nggak langsung banyak itu nggak apa-apa lah ya. Yang penting ada gitu aja. Kalau sudah food prep itu saya merasa enak sekali pas waktu pagi hari. Karena kan saya bekerja ya teman-teman ya. Jadi kalau pagi hari mau masak keluar dulu ke tukang sayur itu memakan waktu yang agak lama untuk selesai masaknya. Jadi ya lebih enak seperti ini. Terus kalau sudah food prep itu kelebihannya itu ada di budgeting atau keuangan kita itu bisa lebih teratur, lebih terarah gitu ya teman-teman ya. Itu kalau aku pribadi ya teman-teman ya. Saya sekarang sedang membersihkan. Ini sebenarnya bonus dari penjual ayam. Saya tadi itu beli ayamnya setengah kilo saja karena nggak terlalu banyak juga, karena untuk si kecil, karena si kecil kan suka untuk ayam dibikin ayam kecap, terus ayam yang bumbu-bumbu itu dia suka, jadi saya belinya setengah saja. Kalau terlalu banyak kan nggak mungkin lah ya tiap hari makan ayam. Terus ini dikasih bonus tetelan ayam tulang belulang itu loh ya teman-teman. Saya bersihkan terlebih dahulu, nanti akan saya didihkan. Setelah mendidih ini akan saya buang. Terus kalau sudah dibuang ditambahkan air lagi, dididihkan lagi, dimasukkan bumbu soto. Si kecil suka banget kalau makan tulang belulang kayak gini, karena dia tidak suka atau tidak bisa makan dagingnya ya teman-teman ya. Ya palingan daging ayam itu bisanya itu cuma makan sayap gitu. Dia kan sukanya itu yang kayak banyak kulit-kulitnya, terus kepala ceker itu dia suka. Biasanya kalau kepala ceker itu pasti saya masak soto seperti ini ya. Ini tadi saya dikasih dengan cuma-cuma karena mungkin sudah langganan ya teman-teman ya. Terus saya tambahkan membeli kepala ceker sedikit buat si kecil saja. Untuk cekernya ternyata belum saya bersihkan ya teman-teman ya. Akhirnya sekarang saya mau memotong kuku-kukunya terlebih dahulu. Kuku dari cekernya ini
cekernya kelihatannya itu warnanya hitam ya teman-teman ya, tapi itu karena ceker dari ayam kampung jadi ya warnanya hitam. Beda lagi kalau dengan ayam kota. Kalau ayam kota itu pasti warnanya putih. Itulah bedanya ya. Bedanya ayam kota dan ayam kampung seperti itu. Nggak tahu kalau orangnya ya teman-teman ya, orang kampung dan orang desa itu mungkin ada perbedaannya, tapi sekarang itu enggak lah ya teman-teman ya, karena skincare itu sudah masuk ke desa-desa. Jadi sekarang orang desa pun banyak yang glowing, banyak yang putih-putih gitu loh teman-teman. Jadi jangan remehkan orang desa, karena orang desa sekarang sudah pintar-pintar ya, apalagi ada TikTok, terus ada Shopee, itu gampang banget ya. Sekarang udah bisa merata ya, sudah apa ya. Iya, kalau dulu sih orang desa itu pasti kelihatan kucel, kelihatan kayak apa kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau sekarang orang desa itu sudah bisa glow up, sudah glowing loh ya teman-teman, tergantung uangnya. Kalau uangnya sekarang sudah bisa memadai atau uangnya sudah lebih, kan bisa beli skincare ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, kembali lagi ya ke video. Mohon maaf tadi ada sedikit cuplikan pembahasan yang tidak terlalu penting ya teman-teman ya. Untuk udangnya ini tadi saya beli dengan harga 17.000 seperempat ya teman-teman ya. Oh, mohon maaf, 15.000 harganya. Saya beli seperempat saja karena hanya untuk bocil. Kalau bocil, udang itu adalah favoritnya. Udang dan lele itu favorit banget. Nggak tahu ya, dia itu kalau sudah mau minta udang, biarpun setiap hari masak udang pasti dihabiskan ya teman-teman ya. Pasti dia makan sendiri dan orang lain tidak boleh memakan udang tersebut. Khusus saya beli udang segini itu khusus buat si kecil. Jadi orang tuanya menggok saja ya. Kalau dia makan udang pasti orang tuanya mengalah untuk membeli apa itu namanya? Kok membeli? Cukup dengan telur saja, ceplok telur, dadar telur kayak gitu ya teman-teman. Tapi di kulkas saya masih punya stok ikan asap pemberian dari mertua adik ya teman-teman ya, oleh-oleh. Jadi alhamdulillah bisa untuk stok apa ya, stok protein hewani untuk orang tuanya, karena si kecil tidak suka ikan asap, katanya sih bau kayak gitu loh ya. Membersihkan udangnya saya biasanya itu cuma saya bersihkan dari kepalanya saja, karena kalau semua kulitnya dibersihkan nanti pas waktu pengambilan dari kulkas itu kayak hancur loh teman-teman, kan beku ya, kalau ditarik itu kayak putus-putus, jadi saya kurang suka. Terus nanti kalau memang si kecil si kecil mau makan udang, ya sudah saya kupasin lagi, karena si kecil kan tidak bisa makan kalau ada cangkangnya itu, kalau ada kulitnya itu tidak bisa. Jadi ya mendadak saja ya teman-teman, yang penting sudah dibersihkan. Terus ini saya mau menata perbumbu-bumbuan. Saya cuma membeli setengah-setengah saja ya teman-teman ya, karena harganya sangat mahal. Kalau saya beli 1 kilo mungkin saya tidak bisa membeli sayuran, mungkin saya tidak bisa membeli protein hewani ya teman-teman. Jadi sebagai emak-emak atau sebagai ibu menteri keuangan dalam rumah tangga harus bisa ekstra mengatur, mengeluarkan budgetnya dengan baik ya teman-teman ya. Apalagi sekarang saya sedang kena musibah yang menurutku ya mungkin saya hanya kaget di awal saja ya teman-teman ya, butuh penyesuaian, yaitu Pak suami kena PHK kerja. Jadi sumber apa ya, sumber rezeki sementara ini dari satu sumber saja ya teman-teman. Jadi sekarang saya harus bisa ekstra menjaga keuangan ini, harus memang benar-benar harus bisa mengatur keuangan dengan baik, mana yang harus diutamakan dan mana yang harus dikesampingkan. Terkadang karena ya mungkin wajar lah ya teman-teman, kalau emak-emak kadang pengen jalan sendiri, pengen nongkrong di kafe sendiri, karena apa ya, karena sumpek, karena apa ya, karena pemikirannya itu, otaknya itu, kepalanya itu isinya itu full dengan pemikiran bagaimana cara mengatur keuangan rumah tangga, bagaimana cara mengatur si bocil yang susah diatur, terus bagaimana menjaga kesehatan tubuh. Yang paling penting sih menjaga kesehatan mental ya teman-teman ya. Kalau kesehatan mental terganggu, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan pasti fatal. Gak tahu ya, akhir-akhir ini saya tuh kayak down banget pemikiranku, tapi ya harus sebisa mungkin sih harus bisa menerima keadaan ya teman-teman ya. Saya sih bukan karena
ekonomi menurun, bukan karena itu, tapi ada satu faktor yang memang saya masih belum bisa menerima. Dari saya bujang sampai setelah menikah, usia pernikahan 6 tahun ini, saya masih belum bisa menerima satu hal yang keinginanku atau cita-citaku yang memang belum tercapai. Ya nggak tahu ya teman-teman ya, di usia lanjut atau di usia di atas kepala tiga ini, apa bisa mencapai cita-cita itu ya teman-teman ya. Semoga saja bisa ya teman-teman ya, amin. Aku pengen banget mencapai cita-citaku itu, meskipun cita-citaku tidak setinggi orang lain atau tidak ya mungkin sebagian orang memandang itu rendah, tapi saya pengen banget loh teman-teman tapi mencapai cita-cita yang aku inginkan sejak dulu. Kok ya jadi malah curhat ya teman-teman, mohon maaf ya. Untuk belanjaan kali ini tuh saya juga membeli tempe di pasar dengan harga 6.000, tapi ini mungkin 2 hari saja sudah habis. Tapi enggak apa-apa lah ya, kalau memang nanti habis saya akan membeli tempe di penjual tempe yang lewat depan rumah itu. Untuk sayur hijaunya saya cuma membeli bayam saja, karena untuk sayur yang lainnya saya sedang tidak pingin atau kurang tergoda gitu loh. Sayuran hijaunya itu kemarin kayak kurang segar-segar, jadi saya hanya membeli bayam 2 unting saja atau 2 ikat, cukup lah untuk sekali masak ya. Biasanya anakku tuh suka banget dengan sayuran hijau seperti ini ya, bayam, terus sayur daun kelor, terus pokoknya itu sayur yang berkuah-kuah itu dia suka banget ya teman-teman ya. Alhamdulillah untuk masakan atau untuk konsumsi makanan buat si kecil, sayurnya itu sudah tercukupi menurutku loh ya teman-teman, karena dia itu suka banget dengan sayur-sayur bening, terus protein hewaninya juga suka banget, apalagi soal udang dan lele itu dia suka banget. Terus apa lagi ya yang dia tidak suka? Itu ya, yang dia tidak suka sebenarnya itu hanya tempe dan tahu teman-teman. Nggak tahu ya dia itu kenapa kok nggak suka dengan tempe dan tahu, padahal ayahnya itu suka banget sama tempe loh ya. Sehari saja nggak goreng tempe pasti dia bertanya-tanya, kok nggak goreng tempe, terus apa nggak duit tempe. Dan saya sih masih punya PR1 untuk si kecil. Dia itu paling suka makan mie instan, tapi tidak saya biasakan. Biasanya kalau dia mau minta makan mie, itu saya belikan mie ayam saja ya teman-teman ya. Karena kalau menurutku mie ayam itu kan bumbunya nggak terlalu banyak micinnya gitu loh teman-teman. Kalau mie instan sudah instan, terus banyak micinnya, ada pengawetnya ya, jelas sekali ya teman-teman. Tapi sesekali sih saya belikan juga, saya masakan juga mie instan sesekali. Biasanya kalau keluar rumah, kalau ada acara main ke gunung atau berenang, itu biasanya itu makan mie instan. Tapi kalau diam-diam di rumah makan mie instan, kalau dengan aku sih tidak saya biasakan. Paling kalau dia maksa, dia minta, itu saya belikan mie ayam saja. Oh ya teman-teman, ini yang saya bersihkan adalah koma, semacam kacang-kacangan gitu loh. Kalau di tempatku itu namanya koma. Terus ini ada, saya membeli ikan tongkol yang diiris-iris itu, ikan pindang lah ya. Saya beli harga 5.000 saja kemarin, nggak terlalu banyak karena biar habis untuk 1 minggu. Tapi stok segini untuk di rumahku itu 1 minggu masih ada lah ya sisanya. Kan kadang itu di rumah ada 1 hari lah yang nggak masak karena capek, terus kadang makan di luar, terus kadang itu ada acara ke rumah saudara kan dikasih makan ya, biasanya kayak gitulah teman-teman. Jadi stok segini untuk 1 minggu cukup lah ya untuk keluargaku. Palingan kalau misalkan ada yang habis sayurannya ya beli di tukang sayur terdekat saja. Semuanya saya simpan di dalam kulkas. Untuk sayur-sayurannya saya taruh di bawah. Terus untuk protein hewaninya sudah saya masukkan ke freezer terlebih dahulu ya teman-teman ya, biar tidak basi. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kegiatanku hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ucapan atau perbuatan yang memang tidak pantas dicontoh. Mohon maaf ya, jangan dicontoh. Tapi kalau jika semoga saja ada hal positif yang bisa diambil dari videoku ini.
Terima kasih buat teman-teman, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa dukungannya untuk subscribe biar aku lebih semangat lagi untuk membuat video. Dadah teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.